Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita akan lanjuti materi kita yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru pertama kali dengar video ini, pastikan teman-teman mengikuti di video sebelumnya. Kita bahas terkait API itu sendiri seperti apa, basic request API itu seperti apa. Dan hari ini kita akan lanjut bagaimana membangun basic completion di API OpenAI gitu. Adapun bahasan yang akan teman-teman pelajari ini ada beberapa hal. Biasanya teman-teman akan mempelajari terkait pengertian dasar dari basic completion itu sendiri apa. Dan yang kedua akan membangun basic completionnya. Dan yang ketiga kita akan melakukan klasifikasi dan jenis prompting-prompting apa yang bisa teman-teman gunakan. Jadi nanti teman-teman akan melihat dari view shot, one shot, dan sebagainya. Nanti kita lihat secara detail untuk pembelajaran kali ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk pembelajaran di hari ini. Yuk. Oke, aku akan memulai terkait basic completion itu. Completion itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita akan mengenerate new text output dari inputan yang kita trigger. Nah, inputannya itu bisa dalam bentuk kita melanjutkan prompt tersebut. Misalkan saya menulis saya sedang, gitu. Nanti si AI-nya itu akan meneruskan sedang apa, titik-titik-titik. Atau misalkan saya sendiri nanya, kayak misalkan, siapakah Presiden Indonesia saat ini? Nanti dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Berupa new text output ya, berupa output baru. Kalau misalkan teman-teman ikuti di video sebelumnya, itu banyak hal yang kita lakukan, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, di kali ini, saya akan coba jawab itu menjelaskan ya. Singleton task-nya itu artinya singleton task itu adalah kita kasih satu uh, prompt, nanti dia akan ngasih feedback prompt ke kita. Nggak multi conversation. Jadi nggak ada dua arah. Jadi lebih kayak kita kasih pertanyaan, dia akan berikan itu kayak kita instruct something, dia akan jawabnya apa. Gitu. Nanti kita akan coba membuat si model ini sebagai as a classification, sama si model sebagai sentiment analysis. Maksudnya gimana? Kenapa ini penting diketahui dan kenapa ini harus dibuat? Sebenarnya ketika teman-teman ngebuat model di dalam OpenAI, fokusnya teman-teman adalah gimana caranya model tersebut bisa menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Dan teman-teman nggak mengharapkan itu bisa conversation, karena memang tujuannya adalah misalkan kita mau bikin sebuah kebijakan. Kan kita nggak mau itu jadi conversation kan, tapi kita mau kayak tentukan kebijakan apa yang akan dilakukan ketika kita mau ada agenda makan siang gratis. Nanti dia akan jelasin nih, kalau agenda makan siang gratis, kita perlu nutrisinya ini. Itu, tapi kita nggak nanya lagi. Terus itu kok gitu sih? Gitu nggak cukup. Kita nanya agenda makan siang gratis, ya akan seperti apa aja. Nanti dia kasih untutannya. Gitu. Dan kita nggak perlu kita nanya balik lagi ke situ, karena memang dia udah jelasinnya secara rinci. Nah, dalam membangun ini, kita akan coba lihat detail secara ketika membangun klasifikasi sama sentimen analisis. Nah, ketika membangun klasifikasi atau dalam kategori ini, kita nentuin dulu nih. Contohnya di sini aku contohin menentukan jenis tanaman. Jadi aku initiate prompt-nya dulu nih di prompt-nya. Jadi prompt-nya ini adalah menginitiate apakah ini adalah trees or herbs. Jadi nanti dia nentuin dari tanaman-tanaman yang kita udah propose di sini. Nanti dia akan mapping, klasifikasi lah ya. Nah, caranya teman-teman tetap sama. Jadi tetap pakai kliennya tetap digunakan. Klien itu kan ngambil secret key-nya teman-teman. Terus habis itu masukin completion ya, terus create. Kita pakai instruct karena kita memang fokusnya cuma instruksi aja untuk misalkan. Terus masukin prompt-nya di sini. Gitu. Max tokennya diambil 50 agar semua informasinya nggak kepotong. Nah, ketika kita melihat input choice text-nya, ini akan menghasilkan yang tree itu apa aja, terus verb-nya itu apa aja, gitu. Jadi dia akan ngekelompokin, gitu. Cukup mudah kan? Karena memang penggunaannya bisa digunakan basic completion untuk klasifikasi, menjawab pertanyaan, dan bagaimana sih model ini melakukan klasifikasi. Jadi ini ada berapa lagi nih? Ini kita akan lihat dari sisi sentimen. Kalau tadi sebelumnya kita dari based on kategori, kita mulai dari sisi sentimennya. Sentimennya adalah melakukan klasifikasi. Sentimennya itu apa sih sebenarnya? Apakah dia positif, negatif, atau neutral? Neutral. Nah, gimana sih? Nanti kita kasih informasi
apa yang mau diklasifikasi gitu. Jadi kita kasih informasi ada 1, 2, 3, 4, 5 teks. Ini kita minta dia klasifikasi apakah itu adalah positif, negatif, neutral, negatif atau neutral. Nah, jadi ntar dia minta di mappingin. Nanti dari teks itu ternyata udah dikasih ini kalau 1 itu adalah positif, 2 itu apa, 3 itu apa, dan sebagainya. Tuh. Nah, ini juga nggak harus teks kayak gini ya, tapi kita juga bisa dalam bentuk angka. Nah, kayak gini. Misalkan kita mau trigger, kita mintanya adalah 1 sampai 10, bad sampai good. Nah, nanti dia ngasih assessment. Kalau 8 itu good, jadi dia nanti ntar masuk ke good. Yang nomor 1 ya, teks 1 ini. Terus yang teks 2 itulah bad. Dia makanya nulisnya 1. Terus 3 itu average, 2 itu bad, 6 itu bad, gitu. Nah, itu contoh-contoh implementasi dari basic completion. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Kalau misalkan teman-teman ikuti sesi sebelumnya, itu didetailin mekanisme penulisannya ya. Hopefully kebayang. Aku nggak ngerinciin lagi yang di sesi sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton dulu sebelumnya gimana sih maksud dari penulisan ini. Jadi itu udah ada di sebelumnya. Kita cuma ngedetail penggunaan dari basic completion itu bisa 3, bisa menjawab pertanyaan, melakukan klasifikasi, sama sentimen. Nah, output dari pengerjaan ini, kita kan ngasih instruksi. Instruksinya itu bisa ada 3 jenis type. Jenis-jenisnya ketika kita melakukan prompting itu ada beberapa. Di antaranya ada zero shot prompting, artinya nggak ada contoh. Kalau misalkan teman perhatikan, di slide sebelumnya, kita kan mau melakukan mapping klasifikasi sentimen kan. Nah, di sini aku nggak ngasih contoh sama sekali. Aku membiarkan si model untuk memprediksi apakah ini sentimennya positif atau negatif, atau bad or good. Dia akan memetakan secara konteksnya itu apa. Terus ada yang kedua adalah one shot prompting, yaitu kita memberikan satu contoh. Kita akan lihat detail seperti apa. Terus yang ketiga adalah few shot prompting, artinya kita ada panduan lebih banyak contoh-contohnya. Gitu. Nah, kalau di one shot prompting, ini contohnya kayak gini. Teman-teman kasih satu contoh, tapi berikutnya kita menanyakan, kita ngasih instruksi untuk dia komen apakah sentimen ini adalah positif atau negatif. Nah, aku kasih contoh yang pertama adalah I absolutely love this phone. It's fast, slick, and the camera quality is amazing, totally worth the price. Jadi aku kasih feedbacknya good. Nanti ntar aku minta yang kedua, dia kasih komen. Ternyata dia kasih komennya bad, seperti ini. Itu kita kasih contoh satu untuk memprediksi berikutnya. Ada yang kedua, a few shot prompting, is mean teman-teman udah punya contoh-contohnya, terus kita minta modelnya untuk memprediksi. Jadi kita punya 3 contoh nih. Ada yang apa yang dikatakan good, apa yang dikatakan bad, apa yang dikatakan neutral. Nanti ntar si model melihat berikutnya. Oh, ternyata kalau ini adalah bad. Gitu. Jadi nanti dia akan memprediksi seperti itu. Oke. Nah, itu ya teman-teman salah satu contoh penerapan dari basic completion di dalam API OpenAI. Hopefully semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Berikutnya kita akan coba melihat dari sudut pandang chat completion. Jadi mana API OpenAI ini kita bisa gunakan untuk multi conversation. Kalau tadi kan cuma satu arah aja, kita kasih instruksi, mereka akan nanti API-nya itu akan ngasih feedback instruksinya kita dijawab sama mereka, tapi kita akan coba gimana sih membuat 2 komunikasi dan dia akan menyimpan historical chat yang kita berikan, terus dia akan jawab lagi untuk menjawab pertanyaan kita berikutnya. Oke, itu dulu teman-teman untuk hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih, dadah.